perlu saya sampaikan, sanad ini harus muttasil. Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambil aiman, kemudian madhep kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur, meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jamu bina riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur itu ngeri mau tidur, karena ini kan pemanasan mati, pelatihan mati, karena satu kondisi yang Anda sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu bacain ini in mutta, kata Nabi. Ada yang baca in mitta. Kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur, karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musuhmu mangkel mbek kowe karek nyembelih, cara bojomu mangkel mbek kowe karek ngopong kok ini TV ini. Anda usah merasa tidak akan mengalami itu, ya insya Allah enggak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Atau kowe turu ning kendaraan tangis-tangisnya akhirat. Takoi Gusti kalau mau akhirat mau kecelakaan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau Selasa sholat jarang wiridan, tidak punya wiridan di tempat lain, itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah itu, terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes, Gus nak bersolat tahu mau nyekel tasbih Nabi tidur. Saya pun punya tasbih lupa jumlahnya, semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah entah pamer kebaikan tidak tahu saya, pokoknya sudahlah husnudzon saja. Suudzonu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Bismika wa du'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa populernya Bismika Allahumma ahya bismika amut. Hafalnya gitu tak usaha apa banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' khaliqal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. Cuma baca sampai tidur. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Kadang sampai setengah 4 apa atau tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali itu kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang konsep. Makanya tidak jadi wali-wali gitu. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin atau fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur, sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Itu dari segi krusial, gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, genera kepikiran niklap atau wong ayu-ayu seneng terminal nenggone dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetap jelalatan tak jamin. Masuk ke ngarep masjid Demak nggo tak gede-gede. Pangeran ndelok wong liwat tuh eling lur. Barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Yobur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur, berarti Anda tarokkal maksiat. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur anggap saja ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket hati kandani iki ras sekedar turu ya aku kudu ngerti iki apa ninggal maksiat. Hitung mulai saiki bismika Allahumma ya bismika amun ayo roket patit hitung anggap ini kiat meninggalkan maksiat. Terus turun 6 jam berarti tidak maksiat 6 jam. Meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7.
Artinya maksiat ra subur itu. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan, untuk istirahat. Kita boleh lagi bisa kerja lagi. Pak Bupati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Termasuk la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup soal Pak Rosid salami tempel 100.000, dipandu caranya tobat diwari istighfar. Nomor itu penting, nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya, kalimatnya jelas. Itu sudah. Pokoknya yang jelas gak usah dibunuh, gak usah apa? Gak usah apa? Dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Dimana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Sebagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayati manamukum billaili wan. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kau tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik. Yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia, anggap saja jadi pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar dajjal kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu terus raiso turu mangan seku, raiso turu terus raiso turu mangan seku, warak bin iso turu, insya Allah dikejar dajjal kecekel. Akhirnya melindur gak karu-karuan karena tadi. Nah, sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit. Itu saya pernah ngaji Durarul Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan itu unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tanya, Pak Bupati saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jinan pakai. Kata Bapak, urip itu podo ya, ngadepi konco, kayak musuh podo ya, malah kadang ribet konco. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Durarul Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Mu'adzab Imam Nawawi, Imam Syafi'i ngendikan gini, man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong apiki kowe nyancang kowe. Pak Ros itu apian bareng. Kene sarang sowan mampir, gayane apian. Jebule nyancang. Awas nara teko niku maksudnya. Itu faqad qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu. Sing biasa utang kowe kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuh enak ra usah nawani, nek ketemu kanca monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca ta musuh. Artinya gini, kanca ya barokah, nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan itu. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup itu berkah terus. Di konco ya enak kata Solo, di konco Busofur, nak kalau buatan sakit fikih musyawarah, reso tasawuf musyawarah. Di konco Pak Rosid, konco rai sederhana, pokoknya duit. Tadi kurang contoh, kalau rai Arab kan nggak sederhana, wajahnya mewah terus.
Ekonominya juga sederhana. Saya sama Arsyad sama-sama kakak. Saya tidak menyatakan kan Gus Dur sama Gus Baknya kebis. Memang saya sering sama Gus Dur sampai sekarang masih sama. Bukan karena miskin ya, itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, karena saya sering baca berdoa. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarrin, semua mengakhiri semua keburu. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup saudaranya bersama Pak Rosid ngaji di sini. Ikhlas Pak Rosid itu sangat ikhlas. Saudaranya senior kulo dipaksa gelem, diintimidasi gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, karena saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Sehingga kiai NU, kiai alim ana bajingan tukang ngemel wong kok mati. Saya iki Pak niki saya iki. Tanggane ora ono sing gelem muni saya. Kiai ini maksud, ayo Pak muni saya Pak. Mboten saya ini tempulan dia saya pun mati mun mboten saged nakal niku. Ya jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan lahu min kulli syarrin. Kayak apa sanad kita ke Rasulullah kabeh itu dimana jadi ibadah. Al hayat ziyadah fi kulli khairin, al maut rohatan min kulli syarrin. Kenal Pak Rosid ya ibadah, apalagi kenal Gus Zofur ibadah, kenal Bupati ibadah, konco perjuangan, kenal preman ya ibadah, konco latihan dakwah, anggapnya latihan bola rehab, kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional, kenal ABRI ibadah, jaga NKRI, kenal orang nakal ibadah, dianggap pembina, semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja, tergantung niat. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini Mbah Mun ngajari kita, Mbah Mun ketemu orang siapa saja berubah. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau, termasuk saya cerita dari riwayat Rasul Aqli Ba'dal Iman Billah At-Tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa saja. Karena barokahnya kita simpatik nak ngandani wong nggih gampang. Misalnya kita di kiai alim sundul langit sampean mbek tangga modit ketemu wong perempuan sing ape ngandel iku sapa? Sementara sing preman ayo ngopi nggonku sik tenang ae. Sing kiai ini orang begawean ngene kopi kowe. Akhirnya sing preman sakok di pengaruh, sing kiai ini bakil gak duwe. Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajr. Jadi sekolah suwun sanad-sanad seperti itu tidak boleh hilang. Saya itu kitabnya Bangun Al-Ulama Al-Mujadid itu setengah hafal sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca, bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen Bangun baca itu ketika beliau masih sugeng, apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Mbah Mun. Ini terutama warning sama santri sarang, nggak boleh. Terakhir Mbah Mun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi. Ya potensi wajibnya zakat khudrawat fawakih. Ngendikan gini sama sih ingat ketika ngaji sama Gus Zofur Pak Rosid kalau Mbah Mun guyon. Wong desa iku wis melarat, gegere nganti kaya akeh wae. Mbah Mun nyontokno gegere macul nganti kaya akeh gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh, zaman iku cengkeh joyo. Berhubung ora akut gak wajib zakat. Padahal kaya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Mujadidun. Beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mustahid, dia yang mukallid juga. Kata Ibnu Katsir, wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari bumi. Maka kecenderungan Mbah Mun akhir-akhir itu boyao fawakih khudrawat itu dizakati. Tapi beliau tentu tidak ilzam ya, karena beliau sangat syafi'i.
Tapi ini kan saran yang baik lah menurut saya. Apa susahnya sih jadi wong lomo gitu. Wong dadi wong medhit kok bila-bila. Lah nek kowe takok takdirin ndi Gus nak khadrawat fawake melon kakao tebu wajib zakat. Takdire iku lomo iku apik medhit iku elek ngoten mawon. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Yaitu ulang lagi kepuasan mendapatkan ma'rifatullah itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kulo mikir, kulo bolak-balik matur niki berkali-kali di tempat ngaji ini. Gimki jenane eling, mboten gadah masalah ingatan ini eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh, soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan husnul khotimah, pokoknya apa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangisnya bumi kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku mun jenengan ambil nangis bumi. Sakniki sing urip arek bedua-bedua, damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam. Niku nangis bumi. Langit semeneng Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami, maksudnya diangkat ke langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Senang. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis begini? Nah itu terserah sampean apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayah anil husni, pokoknya pantas sih bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas, itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenang. Misalnya ngaten kalau tak terang normalnya, kowe bayangno udah di Nabi Adam, ngrungokno kowe bayangno udah di Nabi Adam tenan. Terus Nabi Adam orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa menurut sobat napa? Umpama kowe dadi Nabi napa? Adam, orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini ke bumi, dan dia orang pertama yang orang lali kemana. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir hanya manusia. Itu pengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi mbok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Ya, lan sama tanglet pulau, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan ya. Tak warai tauhid sing kasep. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khoto'u mastatu yakinan. Umpama somben tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli sayin qadir, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli sayin. Cara Sayyidina Ali, somben aku matilah imanku ora tambah meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae ning dunia pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970, berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada, ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat, karena kita tidak melalui itu, ujuk-ujuk wujud. Kadang aku mati ya wedi, mau mati juga kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan, maksudnya Khalillah itu.
Makanya aku ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo ngilir kok. Nang ngilir terus nanti. Apa mlaku-mlaku nang donya, apa piye kok. Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok. Ribuan tahun lintas. Terus ya apa tidak? Teman tak takut. Misalnya sebenarnya kuburan itu apa ngadepi muka nakir tukaran terus itu keselan tukaran nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali. Wow, gampang dia menjadi orang alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip ora ro karepe, ngerti-ngerti urip, mati ora ro karepe. Pas mati sebentar tanginnya ya ora ro karepe. Pokoke wa matarsauna illa ayyasyallah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan makanya dia ditanya. Lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya enggak tahu kalau tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia netas, ya ada yang menentukan. Nah, ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat tidak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mengenai pun ada di ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa. Mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Soalnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Saya ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulanya kiai-kiai harus dalil kalau Ibnu Taimiyah mereka dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah orang alim. Di kitab-kitab kita, termasuk Syekh Muhammad Piyambak, nanya Ibnu Taimiyah kalau Syekhul Islam, kalau. Tapi kan ini sudah milik Wahabi, sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem itu. Jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa iki dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saiki nek ora kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalimu sepiro nganti dadi no? Mazhab. Tapi jadi bahasa harus jadi apa? Suatu lah biasanya. Mas repot. Tak warai. Sampai ben ngafan oleh itu keren tenan bener keren. Nanti kali Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha bu'isatir rasul wa min asliha qatala rasul. Terus sampai sekarang saya kira bedai, surga itu kan digawe kelas VIP mewah. Terus jari rugen ini bidadari itu kan, nak ini betul-betul. Kira pitung pulau, wayu kabeh kan, rano sing keriting, wayu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek cek delok. Oh iya, bidadari sifatnya maksuratun fil khiyam, jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kabeh. Wah. Surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing lafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Jadi nak HP membuat ceblok neraka itu cebloknya ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya, ngentakno buku biru ya bayangin. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka.
iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ini kalimat sing nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sebuah alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman itu entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka mau perkara napa bid'ah wis aja melok-melok kowe debat ora iso makili aku sebarno semua kok ben terusno kok dalan tok dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan, dikasihlah Allah gawe bumi. Piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan ini latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, lihat buakum terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wong wayang, ono pegatan macam-macam, ono diutang sembulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah apa eling utangi, eling la ilaha illallah apa eling kasusnya, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, lihat beragam diuji. Pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan. La ilaha illallah disebut kalimat haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu. Dibikinlah Rasul, diutuslah para Rasul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru, mak pemandu tok orang musuh kan gak seru, dibikinlah setan. Saat ini sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lalu tak setan kan minal jinnati wan nas, mangsamu setan sopo. Baik setan minal jinnati wan nas. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim, terjemahannya berlindung Allah dari saya sendiri. Allah itu. Lalu itu kalau lama dulu biasa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis pun enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya dawujud, soalnya setan itu makhluk gaib sing piye. Lah kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan klop. Mulane terus maksiat. Dah. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Nah, makanya disebut kalimatul haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minaz zolimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso kula ujian kok iso wong turu. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin Gus, suwira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya mentok kono tok ora usah nyerang kalimat, enak kalimat tetap kalimat thayyibah. Soal kowe ra seneng sing tahlil uga tiga profesi lah itu wonge wae gedine jogeman. Ya saya misalnya, saya kadang nggak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang orang seneng, kadang takut untuk piro. Bareng sangoni sithik kok sumpah transportasi ini. Lah ngono kok senengi iku piye. Tapi kok terus gedeng keliru iku sing nggawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng yang apa melepuk kanggo panggung barang. Karena
Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah. Tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Pilih kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat. Namanya itu Usama bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usama, kebetulan Usama ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah koto'a arjulana wa koto'a aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usama tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awid, dan dia melafazkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usama bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nak ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye-piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sak usih ngetoki tangan kula, Mas, tangan kula tangan kelompok saya, kaki saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Nabi menyoal sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang mengapatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awidan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafazkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafazkan la ilaha illallah. Mulanya yang ngaji saya, yang senang saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafazkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saya kira orang melafazkan la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbak Arani kafir. Kok aneh? Sing kafir 80 tahun itu jadi mukmin iki gara-gara ngapalno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah tempat. Ning pinggir apa? Patok. Bukan arah cocok nih nganggur, wong sering ziarah nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dene pegawai negeri ya ora sering ziarah. Nah iku tapi ora usah muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba? Dengan melafazkan kalimat ini. Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafazkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau kali ini malah ini sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Suwargo dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pula menjadikan langit bumi berdiri. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulanya tenggene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini.
Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulat. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India, di Tonggo Blodor, di masjidnya ada dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Dia cerita itu gini, manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh Rabtul Asbab Al-Adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongin, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja, jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam, kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya enggak mungkin terjadi, apa kamu enggak bisa? Sebetulnya karena kamu udah bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul, andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa, apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak klungsu ditandur, iku iso dadi gede. Coba sama aja. Karena dia bisa, apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya misalnya. Artinya zaman dia mengatakan mungkin, itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lah ya darani mungkin ya ora urun. Paham? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebenarnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat. Bersaksi. Nah, ini kan problem kita sebagai manusia itu problem. Mulane disebut wa kanal insanu zaluman jahula, wis goblok aja. Mergo manusia itu nak wis goblok aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampeyan berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan, ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi, kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang, orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah, cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Karena waras itu serempet tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Qul falillahil hujjatul baligha. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih, anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat nggak anak-anak? Nggak dapat bu. Wah, berarti Allah nggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Nah, akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini, misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa menerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi udah kok elek ini, aku ngerti aja. Sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya
Selain raine seram meyakinkan, tak pikir tetap cerdas. Kulo nu kan wong Quran gitu, sebenarnya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras. Serapati senang duit, barang ini penting. Kalau senang duit, mari goblok. Yakin ulama senang duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim ya kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani konco kulo, Rian ambek jenengan udah saya kaca akeh. Lah kenapa? Cok seneng duit, bro. Duit itu masalah bagi ulama. Orang duit itu masalah kan ya. Maksudnya rasa seneng tapi udah terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid, tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan, nggak apa-apa, kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini, am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar. Ya tidak mungkin saya menciptakan bumi. Saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi. Nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah. Kalau saya tidak Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh nggak? Menurut ya aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Oh jenenge raono itu ora marahi popo. Mau raono kok jadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Saya takut. Lah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem gitu. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud. Nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Ya pokoknya ronde ini kalah loh. Tahu kamu tak pikir nganti mati temenang aku ini benar. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat yang wajibin wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat yang wajibin wujud, yang menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbihul asbab. Belum menyebut Allah musabbihul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting gue kenal si ono musabbibin asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al khaliq. Sing langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas dutek ngono kowe ikhlas ora? Gak kowe ikhlas ora dutek ngono kowe ikhlas. Kowe gelem dadi bodho niku. Gelem kowe. Mboten. Nah, nikmatmu ini jenenge nikmat batin. Mulane sing suwenang mbek kalimat la ilaha illallah. Wis ana sing bid'ahnallah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang puluh dina ini rabar-bar muka alasan wis disangoni akeh tahlil sedih lho saake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cepet. Lani cara kula niku penting kula utarini. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa. Kula lah mbok dongakno ya ora seneng. Gak meyakinkan. Karo dene swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa butuh ngono. Ya tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok ngene. Nggo mandi ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya.
Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal yuqinun, sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan nggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, nggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoi ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Masa Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit? Bala yuqinun, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih di kitab min qabli hada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab, nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, nggak sakralan. Au ataratim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadung nantang itu nih di kitab min qabli hada au ataratim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang orang gerung soleh rapati ngalim, nggak sing alim biasanya rapati soleh. Aku kan termasuk rontok-rontok, ya rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujudnya terima mungkin, bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu nggak bisa nggak, pasti wujud. Nah terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, apa mati ndak ramah. Mulai dari Sidin Ali, jenengan jemben nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal ghata mastatu yakinan. Sebenarnya aku nek mukasafane akhirat imanku yo ora tambah, ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunia ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudratullah. Sebenarnya akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunia saiki Allah ya matlubi sing kita cari. Sebenarnya akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhanya Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhanya Allah. Nah soal kecil itu, tapi ning akhirat kan masalah pun rokok masalah, itu utang ditagih ya. Masalah, beres suwi itu loh masalah, ya biasa, jenis makhluk anaknya masalah. Sekarang oleh di masalah pengiran jadi masalah, biasa lah. Terus ini kalau mulai saking penjelasan ya kias Ali itu analogi kias ya, analog terus tenggene ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias awlawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa atas. Ada kias setara namanya kias musawah setara. Ada kias fakwal khitab, maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti sampean saya kita berdiri jawab mau biasa mau kudu pantes pinter pantes jawab. Kulon bolak-balik ngaji menerangkan kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Saya kemarin ke goblok sih oleh gara-gara hidup menjadi tahu yo rasa bener gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Goblok itu sebab tahu apa sebab tidak tahu?
Wes gak polling gak apa-apa. Ayo 02 sik pir sebab tahu. Ini yang itu kurang. Tahu. Hidup itu menjadi tahu menjadi tahu. Gue 01 gue. Oh. Menjadi tahu. Nah gue tengah-tengah. Wong loro padha ra jelas iki. Cara gue enggak tahu. Jadi menang 0-2. Tawari ilmu hakikat. Jadi awal syaratnya jadi wali. Sebelum jadi wali itu ya angel tapi tak warai mukadimah ya napa. Jadi nak bar iki ya urung wali cek apa? Mukadimah. Nah, sekarang misalnya gini, saya mau minum teh. Jadi saya melihat teh. Saya minum teh. Karena saya fokus minum teh, terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya. Terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan? Gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti ada cilik kan potensi apa? Begitu juga dunia. Gara-gara kita belok bangunan ayu-ayu, belok gemerlap dunia politik, belok hal-hal yang nggak penting, akhirnya melupakan hal yang sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki, Allah itu Al-Mudabbir Singapura. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang menyelamatkan Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih, iman ya ke pangeran. Di Indonesia itu biasa ya. Oh, usah mentor cuma ya tetap berorganisasi secara diawi, tapi tetap sih menentukan. Ini rumah tenan awas. Nah, karena kita hidup, maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Surmono sehingga nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi, wasena itu ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh, menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, "Fala taghurrannakumul hayatud." Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah mimpi direm, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abai. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah, orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah dengan juga marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya karena zaman yang dunia ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang ditahu. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu, orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 berapa. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gitu, aku nak jadi copet mangan kopi. Aku nak judi mangan kopi. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopi. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menfonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini fatwa lihat, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Dari cara ilmu tasawuf itu an-nasu niyamun wa idza matu intaqu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang. An-nasu niyamun wa idza matu intaqu. Manusa kabeh sak donya iku turu. Nek mati lagi tanya. Mergo kena wis mati iku lagi roh. Jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Kayak zaman yang dunia dintakno kowe ngomong nu Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entek. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok. Wong nak ramangan mati, ora duwe gaji sumpah. Pensiun sumpah. Hal-hal
Nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimat Tuhan, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sudah. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah. Makanya kata Rasulullah, nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat, yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Kalau saya mati, saya ngerti aku kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Napas ilmu mau terlambat itu Allah duka. Kalla apa alhaqumut takabur hatta zurtumul qafir kalla saufa ta'lamun summa kalla Sekala Allah ta'alamuna ilmal yakin natarawun najatun. Pas gue ilmumu wis bener Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah kan. Pas roh pas wayang mlebu neraka bawa kecil. Ya saiki tapi wayang mlebu neraka roh mesti terlambat. Mane tak waris saiki bener roh pas wayang mlebu neraka. Kalau nak roh terlambat pas roh wayang mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka hito akafa basorukal yauma haji. Jadi kata Allah mengomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini, kata Allah. Fakashafna angka hito aka, sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basorukal yauma haji. Sekarang pandangan kamu haji. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting, kalau nggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan untuk cawe itu, fokus untuk cawe itu, gak Allah waktu ngarepe ke jengkang, ke sandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus dulu dunia, nganti raro hahae Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah sering pesan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan ini. Makanya saya itu orang yang paling fanatik. Ya kalau sudah jenengan ini sujud. Mau saya sujud sholat imam pulang nikmat. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawah sabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, memang secara akal pasti begitu. Saya sama tak beda ini, ya contoh gampang-gampang saja, tak wari loh. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena ada. Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke dunia. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Ya, maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jam. Berarti
minum kopinya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean dulu. Mulanya Nabi itu rata udah lebih. Nabi, saya ini alatnya gitu di wali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah dulu. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak. Kalau dulu susu ramani, mereka khawatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu juga manusia pernah lewat gitu. Kemudian tonggo-tonggonya Nabi bulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu wis dilori pengiran. La tamudanna ainaika ila ma mata'ana bihi azwajan min zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak oke misalnya kalau wong numpak Alphard jabat ono sing bukakno. Enak itu, nak jadi wong. Kalimat itu direkam oleh Allah. Bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong iku numpak Alphard ono sing bukakno. Tapi kan tetap kere. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya tetap di neraka karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yang ngangen-ngangen kepengen seperti itu, maka poinnya sama kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola melarat sujud, kowe gak pernah enak itu doang itu, padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakokin yang akhirat, kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ada. Tapi kowe tahu angen-angen mewah hati. Yes, seneng ono kira-kira gitu. Ya iku la tara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Iki mulane kita ajari bumi kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih lihat dunia itu terus. Kalau di konco, di pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat, karena saya takut saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya butuh sekali kalau melihat dia pejabat, karena tidak ada artinya. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus melihat tampilan ini orang semua malah gue jalanin barang itu sudah mukmin plus. Jadi rasa dikit tuh pinter gue jalanan Google bisa gaya Google lu rano mana nih anu ke anggur uang mau kitab just. Jadi saya ulang lagi, makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya itu pasti nggak kagum sama sahabat itu, apalagi Rasulullah ya, sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Abu Lu'lu' itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lu'lu' Al-Majusi, Gulamul Mughirah, dia budaknya Mughirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngedikan gini, sama siapa tadi? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajada laka sajda yuhaji biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud gue, itu kira-kira rawani masuk anak gue mlebu neraka. Dia di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukur anak yang matanya aku nggak tahu sujud. Jadi tak patut nonton neraka langsung gundeng ini kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak rawang nemu sholat sujud. Ini kan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI halus.
TKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji gitu, tidak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa ta'budu warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, perhitungannya Allah masih tok. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat ditono kuwi ben liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas sa'ibunas terusé ar-raqiunas yang rukuk. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu. Coba misalnya kena akhirat terus video disetel pas kongkoi-kongkoi ini perapat. Bariku nglamoneng disetel. Ben dadi pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene gue ayo wan terekam kabeh. Ora isini-sini kok. Terus apa idola sing duwe wae sing numpane Al-Fatih sekretaris Ali. Iku mbok nang utekem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100 ribu. Bareng idul anu Kanjeng Nabi mau 10%. Cuma gayanya mau sholawat, tapi sebetulnya agak tahu bayang no ahli ini miskinan Mbak ini miskinan. Gayanya mau sholawat, tapi pakai orang tahu dengan melarat loh. Yes. Itu direkam. Makanya dari Habib-Habib sing alim-alim ini, almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalik itu kan China itu ya, harus pokoknya seneng Nabi Suwarto. Dari Habib-Habib sing alim nak ngritik, masalahnya dewe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun gue oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, misalnya gambarnya pasang neng kamar, partai, hubung, kuasa. Kue nyumbang masjid, ngon sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi, pendak sholat. Bareng betul, dipoling mbak malaikat. Disuruh buat dipoling orang roh pokoknya. Dengan cara begini, status senangnya orang ini ke siapa? Ya, kalau pengajian sholawatan nyumbang 50.000, nanggup pemenangan. Harus sudah diundang kaya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye toko ngarep sebelumnya ronjam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa? Dari sekian indikator misalnya cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih senang Nabi. Ya orang ada jaminan ya saya aman misalnya. Itu dewi-dewi. Rasa menang terus kok begitu. So wis kadung terus, so wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali ku mangsa mergo ibadah akeh boten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i jadi wali itu bukan. Sama tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara itu. Tapi kan niru kopi pastel ya, artinya orang apa ya, KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda kenal? Jadi resepnya makanya saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Kita kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak waya yak ngono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya candalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno jadi. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, kok buka. Siap. Tapi besok ya ngono lagi. Kan jam 8 buka. Siap. Tiap hari gitu. Kira-kira ngedarani karyawan iku goblok apa sopan. Kira-kira enggak jawab. Goblok kritik enggak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wong wis ngerti nek Allah yang ngono wayahe manggil. Dadi ya kerja malu wis ning kono. Dadi nek Allah ayala salam pun mesti. Ayala salam pun penting mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi kawin. Enggak masalah, tapi ini kan resep, no. Lho mangkel lo gak kira-kira.
Ono karyawan tiap jam 8 kon buka. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu itu punya cara muamalah sama Allah itu luar biasa. Ya ora usah kok tiru terus men dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mek komat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning toko ya mari. Dan ana jalur fikir ya mari wali gitu. Tapi kan loro fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes itu wali, masyhur. Ana wali baru kayak di bojo. Jadi ya jalur kedua, lebih ngeri lagi. Ngeri tenang, nanti akhirat terjadi. Jadi anak Jawa apa kan? Para suami takut silahkan baris sing wis baris sing wedok. Pak Rene lho tetep moro-moro. Wah, wedi bojo kok ngantine akhirat bahaya lho. Wis bahaya, bojo nganti kegawa napa? Masyhur, cerita-cerita wali biasa ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil lah. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Walillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan sami, saya juga punya istri, punya keluarga, tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja, kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan sujud saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di dulu selalu ada yang sujud sama. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah anak-anak tua dan cilik. Tapi tadi PKI lah pikiran yang Cina yang yang pasek-pasek yang jalan itu gue jalan ngalor itu. Dari dulu itu kalau para nabi itu mau paham di miladun kawaliya ya rifuni wa rifu min ali ya seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anaknya min ahli sujud wa min ahli Quran wa min ahli sunnah apa? Gak apa-apa, gue seneng dunia gak apa-apa. Orang usah tawarai gue seneng disik. Paham? Jadi ini orang usah mutar Gus Bak rapo, ora usah tarani rapopo wis mbok lakoni. Makanya kalau suwon sangat sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda berpolitik, melok partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Sampai mayoritasnya sampai pejabat rasolatnya rawan. Beberapa pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sinopo sujud ya. Kalau yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusus sing goblok sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud, karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan, Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong para santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah, kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jalur aneh gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh, Nabi kaget. Kok kowe diwarai wong? Mboten terjemah. Kok Nabi diwarai wong enggak ada. Kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah? Jawab, fa'inni ala nafsika bikasrotis. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak. Tapi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis.
saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting, dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan idola anu kiai perkara hadun nafsu, enak jadi kayak gede. Wah, ditolak al-badru. Wale naku pidato MC ini Saiful Fadilah wal Karomah, bos ini MC. Baru itu sangoni gurma. Tekan muji ulama dari segi dunia. Ya, baru bisa wayo aku macam-macam. Kita kena salah, tekan muji ulama dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ngebes biasa. Kalau jarang kerja di panggungnya, seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kulo biasa. Ke pasar gitu biasa. Kalau marung ke pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kulo ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi keren. Jadi kiai itu di sualami dicucupi munggah. Ya nggak apa-apa itu nggak dosa, tapi takut saya elek-elek ini tujuannya perkara dunia, show-nya itu loh Pak. Ya tau ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karemu ora karep. Mulang ngarep ngaji karemu. Sing rugi kowe ya aku tenang ae aku. Ben orang itu perhatian ikhlas napa? Perhatian. Lho kadang gitu protes yang dia. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno sok umum. Aku itu tidak mengharamkan itu meneh kula dereng tuwa. Sadene ana haji malah tuh opa meneh. Jalane ra roh derek kiai malah ngel wong. Ngerusin tahu tak mendarat ning kota, akan sepeda motor kan terus ning gone ngelip. Dalane malah neraka. Lha kene dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora roh. Nek tak kowe wong ijo urip. Dalan dunia ora roh, dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Terus senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mereka kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudah, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, kok dikawal asrat. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fatih Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari itu biasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kedosa. Itu Rasulullah. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap segala. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepin Nabi terlentang. Ini Nabi tetap